bagus sekali nih kita angkat agronya bagaimana, terus BPP Sepatan juga sebagai role model kita juga gimana? Oke, terima kasih. Jadi memang BPP Sepatan ini karena wilayah kerjanya ada di 3 lokasi, yaitu Sepatan, Sepatan Timur, dan Sukadiri, di mana di Kecamatan Sepatan dan Sepatan Timur ini akan dijadikan sebagai sentra atau pusat pengembangan kawasan agropolitan, Pak. Jadi lokusnya nanti akan ada di 3 desa, yaitu Desa Gempol Sari, Sangyang, dan Pondak Pelor. Jadi upaya yang akan kita lakukan adalah bagaimana sekarang petani-petani hortikultura yang sekarang ini sebenarnya sudah berjalan, Pak, sudah melakukan budidayanya. Tetapi kita ingin mereka ini mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dengan meningkatkan kualitas produknya. Selain itu juga kita harapkan mereka ada diversifikasi produk yang mereka budidayakan. Sekarang kan terbatas hanya kepada kangkung, cabai, dan lain sebagainya. Jadi kami ini bekerja sama dengan tim dari P4W IPB. Ini melakukan kajian, bahkan kami di tahun 2019 sudah mempunyai master plan kawasan agropolitan. Kemudian nanti seharusnya sih dijadwalkan di tahun 2020 ini kami akan membuat pusat hortikultura di kurang lebih 200 meter dari BPP Sepatan ini. Tetapi karena ada rasionalisasi, jadi mungkin baru akan dibangun di tahun 2021. Jadi di Pustura ini nanti para petani ini bisa mengirimkan hasil-hasil produk pertaniannya ke Pustura. Kemudian nanti di sana kita akan lakukan berbagai perlakuan, dari mulai sortasi, kemudian pencucian, sampai ke pengemasan. Sehingga produknya yang sekarang hanya dijual di pasar tradisional atau pasar becek, kita harapkan ini mereka bisa masuk ke retail. Ya, dengan mereka bisa masuk ke retail, ini tentu saja kan akan meningkatkan nilai jual dan meningkatkan ekonomi petaninya. Saya sangat berbangga PEPI ini menjadikan Sepatan sebagai salah satu lokasi kostra tani. Karena apa? Selain sebagai lokasi gerakan pengembangan pertanian, kostra tani ini juga nantinya dengan teknologi informasi ini bisa menyambungkan para kelompok tani ke e-commerce, Pak. Ya, jadi jualannya tidak lagi secara kartal ya, tidak hanya konkret seperti ini, tapi juga bisa melalui e-commerce. Harapan kami bahwa BPP Sepatan ini akan semakin mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dari aspek internalnya sendiri, BPP Sepatan bisa membenahi dirinya dari aspek SDM-nya, dari aspek kualitas daripada SDM-nya, untuk mampu mengimbangi kemajuan teknologi sekarang dengan adanya sekarang teknologi informasi, Pak. Karena kita tidak bisa menghindari bahwa kondisi saat ini hubungan kita atau tadi dikatakan konektivitas kita melalui jaringan virtual ini sangat diperlukan. Untuk mendukung program Kementerian Pertanian ini, Bu, gimana, Bu? Dari dinasnya sendiri, Bu? Dari dinasnya sendiri kami berupaya, Pak. Kami pun punya kegiatan, Pak. Di kami sudah tuangkan dalam RKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang dituangkan dalam Renja. Sejak tahun 2019 dan tahun ini pun di setiap BPP ini kami alokasikan dalam sebuah kegiatan namanya optimalisasi BPP, bahwa setiap BPP ini harus membudidayakan satu program produk unggulan. Di Sepatan ini tahun 2019 ini adalah melon, Pak. Nah, di tahun 2020 mereka melakukan budidaya labu madu. Nah, di samping itu dari aspek sarana dan prasarana, kami akan mendukung itu dalam penyediaan sarana. 2020 seharusnya ada bantuan pemberian PC, Pak. Tapi sekali lagi tertunda karena rasionalisasi, tapi harapannya nanti di perubahan anggaran ini akan terlaksana. Untuk kostra taninya sendiri, Bu? Untuk kostra taninya sendiri, kita komentar ini. Untuk kostra taninya sendiri kami harapkan SDM yang sekarang ada di seluruh BPP, ya terutama di BPP Kali Asi dan di BPP Sepatan ini mampu mengimbangi dan mampu menyesuaikan kegiatan-kegiatan yang nanti akan disosialisasikan dalam kegiatan kostra tani ini, termasuk di dalamnya bagaimana membuat jejaring atau konektivitas.